apa yang telah didapatkan selama di lapangan? Jadi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak. Yang pertama mungkin yang sudah saya lakukan di Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto. Yang pertama saya melihat dengan dan melakukan kegiatan-kegiatan yang ada di Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto. Khusus di Dinas Kabupaten Mojokerto saya berada atau ditempatkan di pendidikan dasar dan di Dikdas. Nah, kemudian yang saya teliti di sini dan saya buat laporan di sini itu terkait daripada program bimbingan teknis pendidikan anti korupsi bagi kepala sekolah dan guru jenjang SD dan SMP tahun 2025. Judul ini saya ambil karena pada saat itu di pendidikan dasar itu melihat bahwa banyak fenomena terkhusus berita-berita yang didapatkan oleh Dikdas terkait guru dan juga kepala sekolah yang banyak korupsi seperti itu, dan juga suap yang dilakukan oleh kepala sekolah dan guru. Nah, latar belakang dari melaksanakan program ini itu bentuk daripada kepala bidang pendidikan dasar, yaitu Bu Muji. Beliau menegaskan bahwa kepada seksi daripada pendidikan dasar dan menengah untuk melaksanakan program pendidikan anti korupsi. Nah, alhamdulillah di kegiatan kemarin program bimbingan teknis tersebut banyak sekali guru dan juga kepala sekolah yang hadir. Terkhusus dari 18 kecamatan yang diambil oleh pendidikan dasar atau bidang Dikdas itu hanya 70 orang Pak, per sekabupaten. Jadi 70 kecamatan 18 kecamatan ini tidak seluruhnya diambil. Namun hanya beberapa kecamatan yang diambil dan sekolah itu yang diambil. Nah, kemudian nantinya setelah program ini selesai ataupun pemaparan terkait materi pendidikan anti korupsi ini itu disampaikan kembali ke lembaga-lembaga sekolah yang lain. Nah, jadi 18 kecamatan ini itu diambil satu sekolah. Nah, kemudian dibuat program bimbingan teknis, kemudian dipaparkan materi-materi. Nah, alhamdulillah kemarin itu materinya itu dari Inspektorat Kabupaten Mojokerto. Salah satunya itu Ibu Buah. Nah, Ibu Buah menyampaikan beberapa materi hanya dasarnya saja terkait pendidikan anti korupsi. Nah, kemudian nanti implementasinya itu nanti pendidikan anti korupsi ini tidak hanya untuk kepala sekolah saja atau guru saja, tetapi anak-anak pun, siswa-siswa pun itu diberikan contoh yang baik, seperti kan ya jangan sampai melihat ketika ujian, melihat orang lain, kemudian itu kan bentuk ketidakjujuran. Karena salah satu yang disampaikan oleh pemateri itu bahwa harus ditanamkan sejak dini bahwa pendidikan anti korupsi tersebut seperti kejujuran, disiplin, kemudian seperti anak-anak pada umumnya gitu Pak, bahwa korupsi ini tidak boleh, harus disuarakan sejak dini seperti suap dan sebagainya. Anak-anak kalau disogok biasanya anak-anak kan mau seperti itu. Nah, itu dipelajari lewat pembelajarannya lewat seperti PPKN, kemudian agama dan sebagainya, bahwa yang kemarin juga banyak guru-guru agama yang datang. Nah, kemudian salah satu pemateri pun itu menyampaikan di pandangan agama pun ya korupsi itu dilarang seperti itu. Nah, kemudian implementasinya ataupun implementasi dari program ini sebenarnya saya tidak ikut ke sekolah terjun ke sekolah sebenarnya, karena pada saat itu saya hanya mengikuti program tersebut. Ketika bimbingan teknis di aula dinas pendidikan, saya hanya membantu staf dinas yang ada di Dikdas pendidikan dasar itu untuk membantu program ini. Tapi saya menggali terkait program BIMTEK ini,
apakah bisa dibuat untuk laporan, ternyata alhamdulillah diberi izin. Namun ada kendala di ketika program ini dilaksanakan. Yang pertama itu programnya ya kendalanya itu telat gitu. Jadi guru-guru kepala sekolah itu masuk ke dinas itu telat. Nah itu yang jadi kendala karena pemateri sudah menunggu. Nah kepala sekolah maupun guru itu banyak sekali yang telat. Kemudian staf dinas itu sepertinya ya mau gimana pun ya harus menegur gitu Pak, menegur guru dan kepala sekolah yang telat. Nah itu